Oke, selamat datang kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan coba membuat LACP dan menerapkannya ke dalam VLAN. Karena biasanya jalur LACP akan digunakan sebagai jalur terang pada VLAN. Nah, selain jalur terang, kita juga akan coba membuat LACP ini sebagai jalur akses pada VLAN tersebut. Nah, langsung saja kita ke paket tracer. Nah, pada paket tracer saya akan menggunakan 3 buah switch, yaitu SW1, SW2, dan SW3. Kemudian dari setiap switch ini saya akan hubungkan dengan 2 buah PC. Switch 1 saya hubungkan dengan PC 0.10.2. Kemudian SW1 juga saya hubungkan dengan PC 22 dan SW2 saya hubungkan dengan PC 10.3. SW2 juga akan terhubung dengan PC 23 dan yang terakhir SW3 akan terhubung dengan PC 10.4 dan PC 24. Nah, kita langsung menghubungkan setiap perangkat ini. Kita mulai dari jalur LACP yang kita gunakan. Untuk jalur LACP yang kita gunakan nanti saya akan hubungkan SW1 dan SW2 menggunakan 2 jalur. Jalur yang pertama itu merupakan jalur antara gigabit Fast Ethernet 21 ke Fast Ethernet 21 dan Fast Ethernet 22 ke Fast Ethernet 22. Kemudian dari SW2 ke SW3 saya akan hubungkan dengan 2 jalur juga, dari Fast Ethernet 23 ke Fast Ethernet 23 dan Fast Ethernet 24 ke Fast Ethernet 24. Oke, di sini saya akan tandai dulu sebelum saya lupa. Sini 2122, di sini 2122, di sini 2324 dan di sini 2324. Nah, kemudian nanti di jalur ini saya akan jadikan LACP dengan mode grup 1 dan jalur pada SW1 sebagai jalur aktif dan di SW2 sebagai pasif, sedangkan jalur yang di bawah saya akan jadikan ini LACP grup 2 dan pada bagian SW2 sebagai jalur aktif dan di bagian SW3 sebagai jalur pasif. Kemudian kita mulai hubungkan setiap PC ini menggunakan konfigurasi VLAN. Konfigurasi VLAN yang akan saya lakukan adalah 2 buah VLAN. Yang pertama VLAN 10 dengan nama sales dan port yang dipakai adalah port FA1 sampai 10. Sedangkan VLAN 20 nama admin port yang dipakai adalah 1120. Jadi kita akan koneksikan bagian sini itu merupakan VLAN 10, sedangkan bagian sini VLAN 20. Nah, kita akan koneksikan sesuai dengan konfigurasi ini. Kita mulai dari PC yang pertama, selalu saya koneksikan dengan Fast Ethernet 01. Ini juga dengan Fast Ethernet 01. PC yang ini juga dengan Fast Ethernet 01. Oke. Kemudian kita beralih ke VLAN 20. Saya mulai koneksikan dengan FA11. Setiap isinya saya akan koneksikan dengan FA11 seperti ini. Oke, FA11. Lalu kalau kita perhatikan di sini jalurnya ada yang berwarna hijau dan ada berwarna orange. Nah, jalur yang orange ini secara otomatis dimatikan oleh protokol yang namanya STP atau Spanning Tree Protocol sehingga tidak terjadi loop. Tapi nanti dengan adanya LACP, dua-dua jalur ini akan digunakan, sama juga yang di bawah, dua-dua jalur ini akan digunakan. Nah, kemudian saya akan buat mode ini sebagai terang. Saya tandai dulu ini sebagai terang dan yang di bawah sebagai akses untuk VLAN 10, sehingga yang bisa lewat sini nanti cuma VLAN 10 saja. Oke, nah yang pertama kita lakukan, kita setting dulu setiap switch ini menggunakan koneksi VLAN, konfigurasi VLAN seperti ini, VLAN 10 dan 20. Kita mulai dari switch 1. Oke, di switch 1 masuk di command line interface, lalu mulai di konfigurasi VLAN. Konfigurasi VLAN yang akan kita lakukan mulai dari enable, lalu VLAN database, VLAN 10, name sales, kemudian VLAN 20, name admin.
Oke, kemudian kita exit dulu satu kali, lalu masuk di mode configure terminal, lalu masuk di interface 1 sampai dengan 10. Berarti pakai range FA0 garing 1 sampai 10. Kemudian perintahnya adalah switch port, mode access, kemudian switch port, access VLAN 10. Kemudian kita beralih ke interface 11 dan 20. Berarti switch port in range FA0 garing 11 sampai 20, in range FA0 garing 11 sampai 20. Kemudian switch port mode access, switch port access VLAN 20. Oke. Kemudian kita beralih ke SW2, kita lakukan hal yang sama. Tadi command line interface, lalu enable, kemudian VLAN database, lalu VLAN 10 name sales, VLAN 20 name admin, kemudian exit, lalu in range FA0 garing 1 sampai 10, switch port configure terminal dulu, configure terminal, baru in range FA0 garing 1 sampai 10, switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 10, pindah lagi in range FA0 garing 11 sampai 20, switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Oke, selanjutnya kita pindah ke SW3, lakukan hal yang sama kayak tadi, command line interface, lalu enable, configure terminal, VLAN 10 name sales, VLAN 20 name admin, lalu exit dan in range FA0 garing 1 sampai 10, switch port mode access, kemudian switch port access VLAN 10, lalu in range FA0 garing 11 sampai 20, switch port mode access, lalu switch port access VLAN 20. Nah, sampai saat tahap ini VLAN-nya sudah berhasil dibuat. Sekarang kita mulai bikin LACP dan mode trunk-nya. Oke, kita bikin LACP, kita mulai dari SW1. Berarti kita mesti masuk di interface FA021 dan interface FA022. Oke, kita masuk di situ. Balik ke SW1. Sekarang kita ada mode langsung in range FA0 garing 21 sampai 22, lalu channel group 1, modenya aktif. Oke, selesai. Kemudian karena kita sudah membuatnya menjadi Ether channel menggunakan LACP, kalau kita mau bikin trunk, kita tidak lagi bikin per interface ini, bukan per interface FA21 dan FA22, tapi kita bikinnya per port channelnya, langsung interface port channel 1. Kemudian di sini baru kita bikin switch port mode trunk. Oke, nah itu baru jadi trunk. Kemudian kita pindah di SW2.
Nah, di SW2 kita mesti masuk, kita mulai dari FA21 dan 22 yang mengarah ke SW1. Sini berarti kita pakai perintah in range FA0 garing 21 sampai 22. Lalu sama kayak tadi, channel group 1, mode pasif. Oke, kalau sudah, kemudian masuk di mode port channelnya, berarti in port channel 1. Sorry, ini pakai garis datar, port channel 1. Lalu switch port mode trunk, switch port mode trunk. Oke, kemudian kita mengarah ke bawah. Yang ke bawah ini merupakan FA22, 23 dan 24, berarti pakai perintah ins range FA0 garing 23 sampai 24. Kemudian pakai perintah channel group 2, modenya adalah aktif. Kemudian saya mau bikin dia jadi mode akses VLAN 10, berarti in port channel 2, kemudian switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, di SW2 selesai, kita pindah di SW3. Nah, di SW3 sama seperti tadi, kita masuk di mode interface 023 dan 24, berarti in range FA0 garing 23 sampai 24. Kemudian channel group 2, modenya pasif. Lalu kita masuk di port channelnya, in port channel 2. Lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, kalau sudah setting kayak gini, lihat semua jalurnya sudah hijau, berarti LACP nya sudah terbentuk, dan ini merupakan trunk, dan ini adalah akses VLAN 10. Jadi kalau misalnya saya ping dari PC03 ke PC02, dia akan bisa ping. Kita coba desktop command prompt ping 192.168.02 Oke, dia bisa ping ke situ, ke atas, ke bawah juga bisa ping, karena dia merupakan jalur bawah ini merupakan jalur akses untuk VLAN 10. Kita coba ping 192.168.10.4. Oke, bisa ping. Nah, lain kasusnya dengan VLAN 20. Kita coba di VLAN 20 yang ini, PC ini. Kalau kita coba ping ke atas, ke arah ping PC 20.2, desktop command prompt, kemudian ping 192.168.20.2, dia akan bisa ping karena ini merupakan jalur trunk, jadi semua VLAN bisa lewat sini. Kalau ke bawah dia tidak akan bisa ping karena ini merupakan jalur akses VLAN 10, jadi VLAN 20 tidak akan bisa melewati jalur ini. Kita coba ya, ping 192.168.20.4. Oke, coba ping yang pertama, dia bakal timeout karena dia tidak akan bisa melewati jalur akses VLAN 10. Pertama timeout, kemudian yang kedua timeout, yang ketiga yang ketiga juga timeout, kemudian yang keempat juga bisa dipastikan pasti timeout. Oke, nah itu merupakan settingan port LACP jika menggunakan mode trunk dan akses.
Jadi pada prinsipnya sama saja dengan interface lain, cuma bedanya kita mengakses port channel numbernya. Kalau interface biasa kita interface misalnya interface gigabit, berarti interface gigabit kemudian mode terang. Tapi kalau sudah dijadikan jalur LACP kayak gini, berarti kita aksesnya adalah interface port channel kemudian port channel numbernya atau nomor port channelnya. Nah, kalau mau kedua VLAN ini bisa saling terhubung, kita bisa tambahkan satu buah switch, satu buah router sebagai router on stick kayak gini. Kemudian di router dengan switch ini kita bisa bikin jalur LACP juga. Oke, misalnya saya mau bikin kayak gini, gigabit 01 ke gigabit 01 dan gigabit 02 ke gigabit 02. Nah, kita bisa bikin ini sebagai LACP juga dan kita jadikan dia sebagai jalur terang supaya VLAN 10 dan VLAN 20 bisa saling terhubung. Kemudian di router 1 kita bikin sub interface pada port channelnya, tapi hanya beberapa router yang bisa mendukung hal tersebut. Oke, nah router yang bisa mendukung sub interface di dalam port channel itu hanya yang dua kolom ini keterangannya yes. Jadi ether channel yes, encapsulationnya yes. Jadi router yang mendukung bikin sub interface pada port channel itu cuma router seri 700, kemudian seri 720 seri 7000 jadi seri 7000, kemudian seri 7200 dan seri 7500. Di paket tracer kita tidak punya seri itu, jadi kita tidak bisa praktek bikin ini. Nah, kita bisa prakteknya kalau kita cuma pakai satu interface saja. Jadi kita pakai satu interface dan kita jadikan dia sub interface di sini. Kita coba ya. Masuk di command line interface. Lalu di sini tadi adalah gigabit 01. Oke, jadi tinggal enable lalu configure terminal, masuk di interface gigabit 0/1 lalu no shutdown. Oke, jalannya sudah hidup, baru kita bikin sub interface nya. Berarti interface gigabit 0/1.10. Oke, 1.10. Lalu encapsulation dot one key 10. Kemudian IP address saya bikin gateway-nya 192.168.10.1, lalu subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian saya mau bikin gateway untuk VLAN 20, berarti sama kayak tadi, interface gigabit 0/1.20, kemudian encapsulation dot one key 20 untuk VLAN 20, kemudian IP address 192.168.20.1, kemudian 255.255.255.0. Nah, kalau sudah bikin kayak gini, nanti dari satu VLAN ke VLAN yang lain sudah bisa saling ping. Misalkan saya ping dari sini dari PC 10.3 ke 20.2. Oke. Ping 192.168.20.2. Oke, yang pertama kemungkinan besar timeout, tapi yang kedua, ketiga, dan keempat seharusnya berhasil kalau interface-nya berhasil di setting ini. Oke, timeout juga ternyata. Timeout. Apa yang salah ya? Oh, gateway-nya saya belum set, makanya dia salah. Jadi mesti set gateway-nya dulu. Configuration, kemudian 192.168.10.1. Yang ini desktop IP configuration 20.1, yang ini sudah malahan. Oke, kita coba ping ulang. Gateway-nya sudah disetting nih. Oke, ping ulang. Seharusnya sih berhasil. Timeout yang kedua. Timeout juga ternyata. Dan yang ketiga. Wah, apalagi yang salah nih.
10 betul. Configuration 10.1, 10.2 betul. Yang ini 20.1. Coba saya ping ke gateway nya dulu. Oh sorry, yang ini belum jadi mode terang, makanya belum bisa. Oke, jadi enable configure terminal, lalu interface gigabit 0/1, switch port mode terang. Nah itu baru bisa. Oke, kita coba ping. Oke, yang pertama timeout, kemudian yang 2, 3, dan 4 berhasil. Nah begitu caranya bikin settingan router on stick, dan kita bikin port channel LACP menjadi mode terang dan mode akses. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar.